Oke, kali ini saya akan mereview ISB atau Interactive Smartboard dengan spesifikasi Android 11. Untuk storage-nya ada di 32GB dan RAM-nya ada di 4GB. Nah, lalu di panel ini dia sudah menggunakan 4K. Nah, di Interactive Smartboard ini dia dilengkapi dengan dua buah stylus pen, lalu juga ada remote-nya. Setelah itu, untuk opsionalnya dia sudah mendapatkan kamera 4K. Nah, untuk opsional ini bisa dibahas di video yang berikutnya. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk Interactive Smartboard-nya dilengkapi dengan port yang ada di depan sini. Dengan port USB 3.0 ada 3 buah. Lalu untuk USB yang tipe B ada 1. Lalu ada HDMI dan USB Type-C. Lalu untuk di balik USB dia memiliki port juga. Yang pertama itu ada di USB 3.0 2 buah, lalu USB tipe B 1 buah dan 2 HDMI. Dan lalu juga ada port LAN 2 buah. Nah, nggak hanya itu juga, di ISB ini dia memiliki antena Wi-Fi dan antena Bluetooth. Interactive Smartboard ini juga dilengkapi dengan wall bracket dan untuk opsionalnya dia mendapatkan stand. Untuk opsionalnya saja. Nah, tadi sudah dijelaskan sama rekan saya ya teman-teman mengenai spesifikasi lebih lengkap seputar Interactive Smartboard ini, mulai dari kelengkapannya juga sampai dengan port-portnya. Kali ini saya akan mendemokan apa aja fitur yang ada di Interactive Smartboard ini. Nah, mulai dari yang pertama itu ada yang paling utama ya aplikasi whiteboardnya sendiri. Kita buka ya teman-teman. Nah, dimana di sini tuh sangat banyak sekali fiturnya, mulai dari multiple writing sampai dengan multi color pen. Jadi kita bisa menulis dengan dua warna teman-teman, atau dua jenis ketebalan huruf itu juga bisa diatur. Nah, selain itu, selain bisa multi color ataupun multi mode, kita di sini juga bisa mendapatkan banyak fitur. Kita urut dulu ya dari sini. Dari pen, contoh, kita bisa memilih itu pensil atau kuas ataupun spidol. Kita contoh, jika yang ujung itu berwarna hitam, jika yang bagian belakang ini akan berwarna merah. Jika kita menggunakan ujung touch pen ini, harusnya akan berwarna hitam sesuai yang sudah disetting, berwarna hitam. Apabila kita memakai yang di belakangnya, di baliknya itu akan berwarna merah. Nah, jadi sudah bisa untuk multicolor dan multi mode. Nah, selanjutnya ada fitur apa lagi? Di sini ada penggaris, dimana kita bisa atur penggaris ini seperti dipanjangkan dan juga di miring naik turunkan seperti ini. Lalu kita garis saja di sini. Sudah, kita close penggarisnya. Nah, kita sudah bisa membuat garis lurus teman-teman. Nah, penggarisnya sendiri tipe-tipe penggarisnya banyak, mulai dari penggaris lurus, penggaris siku sampai dengan bujur sangkar. Nah, kita juga bisa untuk membuat dua dimensi shape atau 3D shape. Nah, seperti kita membuat trapesium atau jajar genjang. Nah, kita juga bisa membuatnya melalui fitur shape otomatis seperti ini. Lalu kita hapus dulu. Nah, kita juga bisa menginsert table. Contoh, kita akan membuat 3x3. Nah, di sini di bagian fitur
tabel ini kita bisa langsung menulis misal nomor, nama, barang. Dia akan otomatis menyesuaikan tabelnya. Lalu kita contoh lagi, jumlah barang. Nah, tabel ini akan ikut menyesuaikan dengan tulisan kita nantinya. Nah, selain tabel di sini masih banyak, ada min map seperti untuk kita membuat alur atau flowchart atau bagan, juga bisa membuat menggunakan mind map. Selanjutnya kita juga bisa membuat sticky notes. Sticky notes itu seperti catatan. Nah, catatan di situ juga bisa. Nah, juga ada fitur grid teman-teman. Jadi fitur grid itu sendiri fungsinya seperti buku tulis. Jadi kita menulis, cuma nantinya akan berada di antara garis atas dan bawah. Contoh kita buat kata big elephant. Nah, kita contoh rekomendasi aja, kita klik. Nah, ini akan jadi berada di tengah-tengah grid itu tadi. Selanjutnya, jika di more kita bisa clean all atau menghapus semua. Juga ada undo redo, dan juga kita bisa meng-add halaman atau page numbernya sampai dengan 100 lebih. Nah, jadi di sini kita sudah selesai materi 1, kita lanjutkan untuk page selanjutnya buat materi lagi. Nah, jika sudah sampai dengan banyak materi dan pembelajaran itu selesai, kita juga bisa mendownload melalui fitur share ini teman-teman. Fitur share ini berfungsi untuk mengekspor hasil presentasi atau hasil pembelajaran yang sudah dilakukan di Interactive Smartboard ini ke dalam cloud server. Jadi nanti kita bisa scan QR code-nya melalui smartphone, lalu kita bisa mendownload hasil PDF-nya melalui cloud servernya. Nah, jadi kita bisa scan QR di sini untuk mendownload hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Sampai di sini sudah semua untuk fitur whiteboardnya. Nah, untuk fitur-fitur lain seperti Finder ini sama seperti file manager kalau di handphone atau di smartphone Android ataupun iOS. Finder ini seperti file manager, kita bisa menancapkan flash disk, langsung membukanya di Finder untuk filenya nanti, lalu kita buka presentasinya melalui ISB ini teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah mencoba beberapa fitur tadi, lalu kita coba untuk fitur screen share-nya yang paling penting, yang paling banyak digunakan. Nah, di sini kita menggunakan eShare.app untuk mendownload aplikasinya di Windows. Bisa juga di Play Store ataupun App Store. Nah, syaratnya agar bisa share screen itu kita menggunakan WiFi atau jaringan yang sama, baik handphone ke ISP ataupun komputer ke ISP. Di sini kita masukkan kodenya dulu. Nah, kita connect. Kita coba connect. Nah, di sini tertera welcome soft 40. Itu device Android-nya ya, teman-teman. Lalu kita masuk ke mirroring, lalu kita mulai sekarang aja. Nah, jadi tampilan handphone yang kita share screen sudah bisa tampil, dan juga kita bisa kontrol dari ISP ini sendiri. Nah, contoh kita ingin mengkonekkan beberapa device, jadi nggak cuman Android aja, smartphone aja, kita juga bisa share screen multiple device. Kita akan coba untuk share screen dari laptop. Nah, di sini sudah sharingnya masuk. Nah, di sini, jadi yang di sebelah kanan ini adalah share screen dari Windows,
Nah, yang kiri ini share screen dari smartphone Android. Kita bisa mengontrol smartphone Android-nya. Baik, kita juga bisa mengontrol untuk Windows-nya. Nah, kita pengen ngontrol apa, dari sini pun bisa. Nah, teman-teman, untuk di sini share screen-nya sendiri itu kita bisa atur connection mode-nya atau mode koneksinya. Kita bisa koneksi langsung tanpa password ataupun bisa menggunakan password PIN 6 digit atau 8 karakter. Nah, kita juga bisa melakukan multiple share screen sampai dengan 9 layar, teman-teman. Jadi ini dimaksimalnya di 9 screen. Jadi bisa campur katakanlah 5 PC, 5 Windows dan 4 Android. Itu bisa nanti tampil 9-9-nya di sini. Jika kita ingin mengkonekkannya lagi, kita panggil Windows-nya, itu bisa. Nah, kita masuk ke tampilan Windows. Jika kita ingin tampilan yang Android tadi, kita tampilkan juga tampilan Android-nya. Jadi di sini kita bisa kontrol Android dan juga Windows secara bersamaan, teman-teman. Nah, ini juga ada Play Store-nya. Nanti kita bisa mau install TikTok, Instagram, ataupun Zoom, ataupun Gmail. Itu nanti akan sangat bisa sekali, teman-teman. Kita bisa meeting online by Zoom menggunakan ISP ini, dan juga melakukan presentasi lewat ISP ini. Itu sangat-sangat bisa, teman-teman. Jadi segitu dulu untuk pembahasan ISP-nya. Nah, untuk yang optional kamera ini nanti bisa kita review, dan teman-teman tunggu aja untuk videonya di video selanjutnya. Nah, sekian dulu dari video demo untuk ISP ini. Jika teman-teman tertarik atau ingin mencari kebutuhan ini, carinya di mana sih? Nah, teman-teman bisa hubungin aja nomor WhatsApp di bawah ini, ataupun juga melalui website kami www.mitraberkatbersama.com. Sekian, terima kasih.